Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Afriha Fadli, Ahmad Wahyu Firdianto, Ilyas Fatihonada, dan saya sendiri, Ari Devan Irmanto Putra. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sejarah kurikulum Indonesia. Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional memang telah berulang kali mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004, 2006, serta yang terbaru adalah kurikulum 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Kurikulum 1947 yang biasa disebut dengan Renjata Pelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda, yaitu Leerplan, artinya rencana pembelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding istilah dari bahasa Inggris, yaitu kurikulum. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda kepentingan nasional, sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi dengan sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya mengharuskan yang pernah digunakan sebelumnya. Renjata Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda, karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam sangat genting atau masih dalam suasana semangat juang merebut kemerdekaan. Maka pendidikan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Lanjut, pembahasan nomor 2 yaitu kurikulum 1952, Renjata Pelajaran terurai 1952, itu istilahnya atau namanya. Setelah Renjata Pelajaran 1947 pada tahun 1952, kurikulum Indonesia mengalami penyempurnaan maksud saya. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Renjata Pelajaran terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang lebih menonjol, dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nomor 3 yaitu kurikulum 1964 atau yang diberi nama dengan Renjata Pendidikan 1964. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama dengan Renjata Pendidikan 1964. Yang menjadi ciri dari pokok pikiran kurikulum 1964 yaitu pemerintah ingin
rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan jenjang SD atau sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Ada yang menyebut Pancawardhana itu berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Nomor 4 yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan, pendidikan kurikulum 1968 bertujuan untuk pendidikan ditekankan pada upaya membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral dan budi pekerti dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Next ke nomor 5 yaitu adalah kurikulum 1975. Ya, kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, yang artinya manajemen by objektif, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau disingkat PPSI, yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pembelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pembelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum atau disingkat TIU, tujuan instruksional khusus atau TIK atau TIK, materi pembelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Salah satunya dikritik oleh guru. Guru di sini dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Lanjut ke nomor 6 yaitu kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA, atau Student Active Learning atau SAL. Ya, konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi. Di sana sini ada
tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah gitu loh. Akhirnya penolakan CBSA mulai bermunculan. Nah, kita lanjut ke poin yang ketujuh, yaitu kurikulum 1984 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi memuat lokal disebut dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Sebagai kepentingan kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu termasuk dalam kurikulum. Akhirnya kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat kejatuhan rezim Soeharto pada 1998, diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999, tetapi perubahannya lebih pada menambal sejarah materi pelajaran saja. Jadi kehadiran suplemen kurikulum 1999 itu perubahannya lebih pada menambal sejumlah materi pelajaran saja. 8 atau poin ke-8. Ya. Sebagai pengganti kurikulum 1994 tadi, ya, yaitu penggantinya adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Ya. Kurikulum ini adalah suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemulihan kompetensi yang sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut: menekankan pada keterampilan kompetensi siswa baik secara keberagaman, kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber belajar bukan hanya dari guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Itu. Selanjutnya, ya nomor 9 atau poin ke-9, yaitu kurikulum 2006. Kita tahu kurikulum 2006 itu adalah kurikulum KTSP. Bagi kalian yang seangkatan dengan saya, pada waktu SD pasti pernah mendapatkan kurikulum ini, ya, atau di atas saya, angkatan di atas saya pasti sudah pernah mendapatkan kurikulum ini, ya, KTSP 2006. Tapi tidak semua tahu KTSP itu kepanjangannya apa, ya. KTSP itu kepanjangannya kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ya. Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas. Namun pada awal 2006 uji terbatas tersebut dihentikan, dan selanjutnya dengan terbitnya Permen nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum, dan Permen nomor 23 tahun 2006 tentang standar kelulusan
Nah, lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaannya, perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunan, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Oke, next. Slide nomor 10 ya, atau poin nomor 10, yaitu kurikulum 2013, atau kita biasa sebutnya itu adalah K13 ya. Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004, yaitu kurikulum based kompetensi, yaitu dalam bahasa Inggris. Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Ya, kurikulum 2013 atau K13 ini berbasis kompetensi, ya, menfokuskan pada perolehan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Ya. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaian dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan itu. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya atas nama pribadi juga kelompok. Bila saya ada kesalahan kata, kelebihan kata, atau mungkin ada perilaku yang kurang sopan, saya atas nama kelompok 6 meminta maaf atas segala kesalahan yang telah kami lakukan tadi. Mungkin presentasi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.